Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1365. Teguh terkejut sejenak, dan segera mengerti. Semua yang Sena katakan memang masuk akal. Ini adalah wilayah kekuasaan Mahaguru Kura. Dengan usia lebih dari 200 tahun, ditambah dengan kekuatan di tingkat alam bela diri suci atau bahkan lebih tinggi, menyebut Mahaguru Kura sebagai raja tak bermahkota di tempat ini tidaklah berlebihan. Terlalu mudah baginya untuk melancarkan sebuah aksi. Bagaimanapun juga, Teguh menghela napas. Meskipun orang tadi memang diutus oleh Mahaguru Kura, kita tetap harus mengunjunginya besok dan berbicara dengannya. Sena pun mengangguk setuju. Selanjutnya, kedua orang itu bersiap-siap untuk melanjutkan istirahat. Akan tetapi, setelah kejadian tadi, mereka harus meningkatkan kewaspadaan. Begini saja, Sena, kamu istirahat dulu, nanti kamu bangun gantikan aku. Setelah memikirkannya, Teguh memutuskan untuk bergantian berjaga malam dengan Sena, untuk mencegah serangan mendadak dari pria bertopeng atau kejadian tak terduga lainnya. Oke, Sena menyetujuinya dan segera pergi istirahat. Keesokan harinya, ketika sinar matahari pertama kali menerangi bumi, Teguh telah menyiapkan hidangan dari hasil buruan liar. Cek, cek, cek. Sambil menikmati hidangan dengan lahap, Sena mendengus kagum dan berkata, siapa sangka, kamu pandai memanggang kelinci. Benar-benar enak. Teguh tersenyum dan menghabiskan potongan daging terakhir. Setelah kenyang, mereka pun membersihkannya. Dua orang itu bergegas menuju wilayah Mahaguru Kura. Setengah jam kemudian, sebuah kabut tebal tak berujung muncul di depan kedua orang itu. Menurut Tejasvi, disinilah Mahaguru Kura berada. Namun, seluruhnya tertutup oleh kabut yang tebal, bahkan dengan penglihatan Teguh di tingkat alam bela diri kuno, dia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas, karena celah tanpa kabutnya sangatlah sedikit. Ayo jalan. Setelah berhenti sejenak di luar jangkauan kabut, mereka bertekad melangkah masuk lagi ke dalamnya. Siapa kalian? Ini adalah alam rahasia. Mahaguru Kura, milik Mahaguru Kura, cepat pergilah. Begitu Teguh dan Sena masuk, suara tua tetapi penuh kuasa itu terdengar menggelegar di telinga mereka seperti petir. Ini jelas suara Mahaguru Kura. Tak diragukan lagi. Mereka belum pernah melihat sosoknya, tetapi sudah mendengar suaranya. Kekuatan Mahaguru Kura memang layak ditakuti. Andai mereka adalah orang biasa. Dengan teriakan kerasnya, kemungkinan besar orang akan mengiranya sebagai seorang dewa. Namun, Teguh tidak terpengaruh. Dengan sikap yang tegas dan lugas, dia menjawab, aku Teguh, Raja Serigala Serenara. Aku datang untuk mencari petunjuk tentang Raja Api. Mohon berikan kesempatan untuk bertemu dengan Mahaguru Kura. Teguh mengatakannya dengan begitu tenang. Kemudian, mereka menunggu dalam keheningan. Karena ini adalah permintaan untuk bertemu. Setelah sejenak merenung, suara itu dengan tenang berkata, baiklah, mari kita ikuti aturan alam rahasia Mahaguru Kura. Kalau kamu bisa melewati 3 tantangan, aku akan memenuhi keinginanmu. Tentu saja, mereka harus melewati tahap mesin, tahap hewan, dan tahap manusia. Silakan. Teguh membuka mulutnya pertanda setuju, tanpa sedikit pun rasa takut. Ikuti aku. Setelah mengatakan hal itu, Teguh segera merasakan adanya sebuah energi dari Mahaguru Kura yang mengarahkan dia dan Sena ke arah tertentu. Keduanya pun mengikuti tanpa banyak berpikir. Segera saja, tua orang itu berada di pinggiran lembah. Kabut di sini sudah lebih tipis, jadi mereka bisa melihat keadaan di dalam sana dengan samar-samar. Teguh hanya melihat secara sekilas, namun keningnya seketika mengerit serius. Meskipun lembah ini curam, Teguh tidak merasa takut. Namun, kehadiran pembunuh yang menggantung di sana, membuatnya merasa bahwa bahaya bisa datang kapan saja. Dari sini sudah terlihat, mekanisme di lembah ini tidak boleh dianggap remeh. Bab 1366. Ayo, pergi. Setelah memperhatikan dengan cermat, Teguh dan Sena masuk ke dalam lembah tersebut secara berurutan. Teguh. Setelah memasuki lembah tersebut, raut wajah Sena sedikit berubah, lalu dia mengingatkan, aku bisa merasakannya, seperti ada 10 aura pembunuh begitu kita masuk. Berhati-hatilah. Teguh pun menganggukkan kepalanya. Dengan kekuatan Teguh, dia bisa merasakan lebih banyak aura pembunuh tertuju padanya. Tempat ini penuh dengan bahaya, benar-benar daerah berbahaya. Ditambah lagi dengan kabut tebal, sulit untuk melihat dengan jelas.
Ancaman bisa datang sewaktu-waktu dari segala arah. Jadi, menurutku, Teguh berkata dengan mata berkilat tajam, kita harus hati-hati dan menghancurkan semua mekanisme di sini, agar kita nggak terluka karena serangan yang nggak terduga. Baru saja pernyataan itu terucapkan, wush, set, sring. Keduanya tercengang seketika. Tiba-tiba saja, ada banyak panah berkilauan datang dari segala arah, bahkan dari seluruh penjuru langit. Jumlahnya tak terhitung. Dari berbagai arah, secepat petir. Semua tempat dipenuhi hujaman panah, menutupi langit sehingga sekitarnya menjadi gelap. Tak heran jika hanya ada segelintir orang yang mampu melewati serangan semacam ini tanpa kesulitan. Ayo, melihat situasi itu, Teguh menggerakkan tangannya. Dalam sekejap, muncullah tombak kijang perak dengan kilatan yang memukau. Tang, tang, tang. Saat Teguh mengayunkan tombaknya, bayangan tombak membangun sebuah benteng yang tidak bisa dilewati, menghalangi semua panah baja itu dari luar. Tantangan putaran pertama tidak menimbulkan masalah sedikit pun. Semuanya berhasil disingkirkan oleh Teguh. Akan tetapi, ini baru permulaan. Duar, duar. Saat Sena mengira dia bisa sedikit bernapas lega, tiba-tiba terdengar gemuruh guntur yang menggelegar dari kedua sisi lembah. Tidak, itu bukanlah suara guntur. Tak lama kemudian, kedua orang tersebut jelas-jelas mendengar suara benda berat meluncur menuruni lereng gunung. Seperti yang sudah diduga, ketika pikiran ini terlintas dalam benak keduanya, mereka kemudian melihat segulung kayu yang besar dan panjang. Setelah meluncur menuruni lereng gunung dengan kecepatan tinggi, benda itu melesat untuk menghancurkan mereka. Kali ini, gulungan kayu itu seperti sebuah tantangan yang rumit dan tak terbantahkan. Begitu licik dan sulit untuk dihindari. Satu-satunya cara untuk melawan hanyalah dengan kekerasan. Duar, tanpa berpikir panjang, Teguh mengayunkan tombak kijang perak sekali lagi dengan gerakan sempurna. Gulungan kayu yang mendekat itu pun hancur, menyebarkan serpihan kayu ke segala arah dan menghasilkan debu kayu yang beterbangan di udara. Sena yang berada di sebelahnya tiba-tiba mengerang. Kemampuannya jauh berbeda dengan Teguh. Dia tidak mampu menghadapi gulungan kayu yang datang dengan cepat dan kuat itu sendirian. Dia hanya berhasil menghancurkan beberapa gulungan kayu di depannya sebelum akhirnya kelelahan dan terluka parah. Ketika melihatnya, sebuah gulungan kayu yang besar jatuh dari langit, siap menghancurkan segalanya dalam sekejap. Sena merasa ketakutan, tetapi dia tidak bisa menghindar dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Duar, saat berada dalam bahaya, sebuah sinar perak muncul dari langit. Dengan kekuatan yang luar biasa, gulungan kayu itu pun hancur menjadi serpihan-serpihan kecil. Ternyata, itu perbuatan Teguh. Serpihan kayu pun beterbangan. Seolah-olah ada hujan kembang api kayu yang menutupi Teguh dan Sena. Melihat pemandangan yang unik ini, Sena tak bisa menahan diri untuk terpesona sejenak. Duar, duar. Sesaat kemudian, ada lebih banyak batang kayu yang berguling dengan ganas. Wush, Teguh tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak. Dengan lengan kuatnya, dia merangkul pinggang Sena dengan lembut, lalu menarik Sena ke dalam pelukannya agar tetap berada di dekatnya. Bab 1367. Duar, duar. Sementara itu, tombak kijang perak bersinar dengan indahnya, menghancurkan semua batang kayu menjadi serpihan, menimbulkan hujan serpihan. Kayu terus-menerus. Berbeda dengan keganasan sosok Teguh. Sena yang berada dalam pelukan erat Teguh, dia merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Debar jantung yang hanya terpisahkan sehelai kain di tubuhnya, seakan-akan memenuhi lehernya. Namun, benda kebanggaannya yang menempel kuat di atasnya, telah mengalami perubahan yang hebat. Pada saat ini, Sena juga tidak bisa menahan perasaannya sehingga jantungnya berdebar semakin kencang. Beberapa saat kemudian, setelah Teguh berhasil menyingkirkan semua batang kayu yang bergulir, barulah dia menyadari bahwa Sena telah menatapnya dengan penuh arti sejak tadi, tubuhnya bahkan terasa menghangat dan lembut. Kini, panas yang membakar di dadanya juga menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Uhuk, uhuk. Teguh merasa tersipu dan hendak melepaskan Sena. Boom, duar, duang. Akan tetapi, pada saat itu, terjadi sebuah ledakan dahsyat yang terdengar di seluruh wilayah. Teguh menengadahkan wajah untuk melihat. Sungguh mengejutkan. Setelah hujan panah dan gulungan kayu, sekarang datanglah hujan batu raksasa dengan berat ribuan kilo. Kekuatannya seolah-olah mampu mengguncang bumi dan membuat semua orang tercengang. Suaranya begitu memekakkan telinga.
Kekuatannya sangatlah dahsyat. Tantangan sebelumnya, baik itu panah yang menyelimuti langit, gulungan batu yang seolah-olah tak terkalahkan, tampak remeh di hadapan batu-batu yang datang berjatuhan bersama deru guntur ini. Dihadapkan pada batu yang berjatuhan tiada henti dan menghantam sekuat petir. Meskipun Teguh adalah seorang ahli yang sangat berpengalaman, dia tetap harus mengumpulkan seluruh kekuatan dan kewaspadaannya. Duar, keratak, boom, satu buah tembakannya, seolah-olah melancarkan seekor kijang ke langit, yang bersorak bangga untuk menaklukkan seluruh dunia. Teguh menggunakan tombak kijang perak tingkat kelima untuk menghancurkan bebatuan yang berjatuhan menjadi serpihan. Namun, tindakan Teguh yang tampak rapi dan mengesankan ini, aslinya tak berguna sama sekali. Meskipun seolah-olah mampu mengendalikan seluruh dunia, batu-batu itu terus berjatuhan tanpa henti, bahkan semakin banyak dan semakin cepat. Ada kalanya, kekuatan seorang manusia telah mencapai batasnya. Jika nanti Teguh kehabisan tenaga, yang diperlukan hanyalah hantaman sebuah batu dan dia akan hancur sepenuhnya bersama Sena. Keduanya pun takkan bisa bertahan hidup lagi. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Teguh, coba hancurkan pusat formasi tahap ini. Pada saat-saat mendesak, Sena yang berada di dalam pelukannya memberikan peringatan. Sebelum pergi, Sena ingat bahwa kakek pernah memberitahunya. Meskipun mekanisme ini kuat dan tampak tak terkalahkan, sebenarnya ada satu titik kunci yang dapat menghancurkannya. Titik itu disebut pusat formasi. Hanya dengan menghancurkan titik ini, mekanisme tersebut bisa diakhiri. Teguh tiba-tiba tersadar. Langsung saja, dia menghancurkan semua batu yang jatuh sambil memperhatikan situasi di sekitarnya. Sena juga tidak tinggal diam, dia ikut memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Tak lama kemudian, Teguh segera menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di tengah lereng gunung, ada suatu tempat yang terlindungi oleh kabut tipis. Samar-samar, Teguh seperti melihat sebuah bunga di dalam kabut itu. Wus! Tanpa berpikir panjang, Teguh menghindari berbagai serangan sambil memanfaatkan bebatuan di lembah untuk melompat. Setelah beberapa pergerakan, dia akhirnya tiba di tempat tersebut dan melancarkan tusukan mematikan. Duar. Namun, setelah meledak dengan kekuatan yang hebat, tidak ada apapun yang terjadi. Setelah Teguh menusukkan tombaknya ke tanah, sebuah lubang besar seketika terbentuk di tempat itu. Namun, itu bukanlah pusat formasi seperti yang diharapkan karena batu-batu itu masih berjatuhan tiada henti. Duar, buff. Setelah Teguh berhasil menggeser beberapa batuan besar lagi, dia mulai mencoba sesuatu yang baru. Namun, setiap tempat yang terlihat mencurigakan, ternyata bukanlah benar-benar tempat pusat formasi berada. Semua yang dilakukan Teguh berujung sia-sia. Terlebih lagi, setelah beberapa kali berjuang, Teguh semakin kehabisan tenaga, sementara batu-batu yang jatuh semakin deras dan tanpa jeda. Untuk sesaat, situasinya menjadi semakin genting. Bab 1368. Seringkali, begitu Teguh menyerang dengan tombaknya, dan sebelum dia sempat mengumpulkan energi lagi untuk menarik kembali senjatanya yang berkilauan itu, sebuah batu raksasa tiba-tiba saja turun menghantamnya. Teguh harus berulang kali menghadapi bahaya. Dia telah lama berada dalam bahaya. Di sana, tiba-tiba, Sena mengarahkan jarinya ke arah tertentu sambil berseru keras. Teguh secara refleks mengikuti telunjuk putih Sena dan melihat ke arah yang ditunjuknya. Di ujung arah tersebut terdapat sebuah batu besar. Teguh pun langsung menyadarinya. Memang benar, tempat yang paling berbahaya juga bisa menjadi tempat yang paling aman. Pusat formasi serangan bebatuan ini begitu sulit ditemukan. Seorang ahli biasa tidak akan berani menghancurkan batu yang lain ketika menghadapi bahaya dari bebatuan yang jatuh, karena jika batu itu dihancurkan, maka akan ada lebih banyak batu lagi yang jatuh dan meningkatkan risiko yang dihadapi. Orang yang merancang tantangan ini benar-benar memahami hal tersebut. Mereka sengaja memanfaatkannya dengan menempatkan sakelar tersembunyi di bawah sebuah batuan besar. Perhitungan yang bagus. Benar-benar licik. Buff. Duang. Setelah Teguh berhasil menghancurkan beberapa batu yang jatuh lagi, akhirnya dia tiba di depan batu besar tersebut. Dia menyerang sebuah senaga sehingga dapat menghancurkan batu besar itu dengan mudah. Keratak, keratak, tak. Setelah terdengar gemuruh sebuah mesin, perlahan-lahan, semua batu yang berada di udara jatuh ke bawah, tanpa ada batu lagi yang jatuh di angkasa. Mereka pun berhasil. Benar-benar berbahaya. Teguh yang kelelahan pun mengusap keringatnya, dengan hati yang masih berdebar-debar.
Tempat ini sangat berbahaya. Aku khawatir masih ada ancaman yang belum terkuak. Sena melepaskan pelukan nyaman Teguh dengan enggan, kemudian berkata dengan waspada, kita sebaiknya pergi saja. Oke, Teguh juga memikirkan hal yang sama. Langsung saja. Keduanya berjalan dengan posisi satu di depan dan satu di belakang menuju ke arah lembah yang lebih dalam. Kratak, tak, kratak. Tepat ketika kedua orang itu hampir keluar dari lembah. Dari kedalaman pegunungan di kedua sisi, tiba-tiba terdengar suara yang membuat bulu kuduk merinding. Gawat, ayo cepat. Teguh segera menyadari bahwa ada yang tidak beres, mereka pun meningkatkan kecepatan. Sena juga tidak berani mengabaikannya dan ikut berlari sekuat tenaga. Akan tetapi, keduanya masih agak lambat. Duar, detik berikutnya, kedua sisi gunung seolah-olah mengalami longsor seperti banjir lumpur, lalu runtuh ke dalam gunung. Teguh bergerak dengan kecepatan maksimal. Dalam sekejap saja, dia sudah berada di luar area pegunungan. Namun, Sena tak seberuntung itu. Dia sebenarnya berada tepat di belakang, tetapi kecepatannya jauh di bawah Teguh. Duar, duar. Kemudian, dia melihat Sena yang hampir tertimbun oleh dataran gunung yang tak terbatas. Wush! Pada saat yang genting, Teguh melakukan sesuatu di luar dugaan. Awas! Sena yang berada dalam pelukannya melihat adanya sebuah batu raksasa yang jatuh dari langit dan hendak menghantam Teguh. Batu raksasa ini, dibandingkan dengan batu-batu yang jatuh sebelumnya, ukurannya jauh lebih besar, dengan berat lebih dari 10 kali lipat. Melihat adegan ini, Sena merasa marah dan putus asa. Hei, Teguh ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa mengumpulkan semua energi alam bela diri suci miliknya. Lalu, memusatkan kekuatan pada punggungnya semaksimal mungkin, demi mengurangi cedera ketika batu raksasa itu jatuh. Brak, detik berikutnya, batu raksasa itu menghantam punggung Teguh dengan keras. Bab 1369. Kekuatannya begitu dahsyat, beratnya seolah-olah ribuan kilo. Kecepatannya begitu tinggi seakan mampu menghancurkan segala yang dilewatinya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Teguh tidaklah serapuh itu. Dia adalah seorang master di alam bela diri suci. Meskipun demikian, shoot, setelah Teguh menyemburkan seteguk darah segar, dia terpental sambil memeluk Sena. Pada saat itu, dia benar-benar merasa tidak berdaya dan tak dapat mengendalikan tubuhnya lagi. Bruk, setelah melayang lebih dari 10 langkah kaki di udara, keduanya pun jatuh dengan keras ke tanah dan meluncur beberapa langkah lagi. Beruntungnya, dengan tubuh mereka yang kuat di alam bela diri, mereka tidak mengalami cedera yang lebih parah akibat kejadian itu. Puff! Teguh kembali memuntahkan seteguk darah yang kental. Teguh, Teguh, kamu nggak apa-apa. Setelah Sena berhasil bangkit, dia segera memeriksa luka Teguh. Aku nggak apa-apa. Teguh berusaha untuk duduk tegak. Tetapi garis-garis darah dari sudut bibirnya masih terus mengalir. Pada akhirnya, batu raksasa itu memang sangatlah kuat dan sulit untuk dipecahkan. Teguh tak bisa mengatasinya tanpa mengalami cedera. Tahanlah sedikit, aku akan mengobati lukamu. Sena berdiri di belakang Teguh dan melihat pemandangan berdarah yang membuatnya merinding itu. Ada bagian tubuh Teguh yang koyak karena hantaman batu raksasa sehingga melekat pada pakaian luarnya. Hanya karena melihatnya, Sena tak mampu menahan gemetar di sekujur tubuhnya. Cobalah, Teguh berkata dengan tenang, cepat sedikit. Masih ada 2 tahap lagi. Sena tertegun sejenak, lalu memberanikan diri bergegas melakukannya. Dia memotong kain yang terjepit di dalamnya dengan hati-hati. Kemudian membersihkannya dengan alkohol, dan akhirnya membalut luka itu dengan kain kasa yang sudah disiapkan sebelumnya. Ada sesuatu yang membuat Sena heran. Sepanjang kejadian ini, Teguh tetap ceria dan santai. Dia sama sekali tidak terlihat seperti sedang mengalami sakit yang luar biasa. Sena tidak mengerti. Dulu, ketika berada di medan pertempuran wilayah barat, Teguh melewati hujan peluru dan serbuan senjata yang menakutkan. Bahkan mengalami luka-luka yang lebih mengerikan dan berdarah. Namun, dia selalu berhasil melewati semuanya. Melihat semua itu sekarang, yang terjadi saat ini hanya bagaikan permainan anak kecil baginya. Sudah selesai. Sena melakukannya dengan sangat berhati-hati sepanjang waktu. Dia takut tak sengaja melukai Teguh. Bahkan, setelah semuanya selesai, dia masih tetap tegang dan fokus. Ayo, pergi. Teguh bersikap jauh lebih santai darinya. Dia kemudian berdiri dan berjalan menuju ke arah yang lebih dalam. Meskipun batu raksasa itu sangat kuat, benda itu hanya menyebabkan luka dasar.
Sama sekali bukan masalah besar. Sena telah mengobatinya dari luar, sementara Teguh berhasil memulihkan diri dari dalam. Jadi lukanya tak begitu berarti. Apa kamu sudah mempertimbangkannya? Begitu tiba di persimpangan, suara tua itu terdengar kembali. Kemampuanmu masih lumayan, tapi temanmu ini tampaknya cukup lemah. Tantangan berikutnya jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Lengah sekali saja bisa membuatmu kehilangan nyawa. Pada saat itu, nggak akan ada kesempatan bagimu untuk menyesal. Saat bencana itu terjadi, kamu sudah nggak bisa menyesalinya. Membahayakan nyawa. Teguh mau tak mau mengingat apa yang Sena katakan kemarin. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil melewati tahap kedua, tahap binatang. Hanya saja, dia pernah bersumpah di depan tulang belulang Raja Api bahwa dirinya akan berhasil. Ayo, Teguh menjawab Mahaguru Kura dengan satu kata dan sikap yang tegas. Dua orang itu bergegas keluar dari gunung dan menuju tahap kedua. Begitu menginjakkan kaki di dalamnya, mereka langsung merasakan hawa dingin yang menusuk. Bab 1370. Teguh dan Sena agak terkejut, setelah saling pandang sejenak, mereka pun bergegas memeper cepat langkah. Beberapa saat kemudian, kedua orang itu tiba di sebuah sumber yang menyembur dengan dingin. Tepatnya, sebuah kolam yang begitu dingin. Ini, Teguh dan Sena serempak tertegun sejenak. Wilayah Sarakan Utara, terkenal dengan cuacanya yang kering, sering pula terjadi badai pasir dan kekeringan, serta minim tanaman hijau dan hujan. Bagaimana mungkin tiba-tiba muncul sebuah kolam yang dalam di sini? Ini tidak benar. Pasti ada yang tidak beres. His. Sena tiba-tiba merasa ngeri dan berkata dengan terkejut, Teguh, sepertinya ada rahasia besar di dalam air kolam ini. Aku baru saja merasakan hembusan udara dingin yang menusuk. Bahkan, rasanya menusuk begitu dalam ke jalur energi tubuhku. Aku benar-benar harus menggunakan kekuatan maksimum untuk menahan serangan itu agar nggak terluka. Hanya dengan sekelebat hembusan udara dingin, Sena yang berada pada alam bela diri raja sudah merasa seperti akan menghadapi musuh besar. Dari sini saja sudah terlihat betapa mengerikannya kolam yang dingin ini. Mundur, aku akan melihat, ada apa sebenarnya di sana. Tanpa ragu-ragu, Teguh segera memberi peringatan kepada Sena sebelum memegang tombak kijang peraknya. Dia lalu bergegas melangkah menuju kolam dingin. Itu, air di kolam berwarna hijau tua. Dengan penglihatan tajam Teguh sekalipun, dia hanya bisa melihat hingga beberapa meter saja dari permukaan air tanpa bisa melihat dengan jelas apa yang ada di kedalamannya. Blup, blup, tepat pada detik itu, permukaan air di kolam yang dingin tiba-tiba dipenuhi oleh banyak gelembung udara. Teguh mendengus dingin. Dia kemudian menggenggam erat tombak kijang peraknya dengan tangan kanan. Siap untuk menyerang sewaktu-waktu. Gelembung itu semakin banyak dan kuat. Kratak. Sesaat kemudian, sebuah kepala raksasa muncul dari dalam air kolam, menyebabkan semburan air yang melimpah. Kepala itu mirip dengan iblis ular dari lokasi segel di Gunung Kemala sebelumnya. Tetapi yang ini terlihat lebih ganas dan menakutkan. Ketika muncul, kepala itu membawa aura dingin yang tak terhingga, menyelimuti area di sekitarnya dengan kebekuan sedingin es di kutub. Angin berdesir, mengerikan. Semua area diselimuti oleh aura kematian yang dingin dan tajam. Wush! Detik berikutnya, kepala itu langsung bergerak menuju Teguh. Di udara, makhluk itu membuka mulutnya yang besar dengan mematikan, seolah-olah ingin menelan Teguh hidup-hidup. Saat kepala itu semakin mendekat, Teguh mulai menyadari beberapa petunjuk. Di belakang kepala besarnya, ternyata makhluk itu memiliki leher yang halus dan licin. Bukan kulit ular seperti yang dibayangkan. Mulutnya yang terbuka lebar tampak gelap gulita. Tak ada tanda-tanda gigi ular yang siap menyerang. Sring. Namun, dalam sekejap, Teguh tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak. Tanpa berpikir panjang, Teguh mengayunkan tombak kijang perak di tangannya secara naluriah. Serangkaian sinar tombak pun bersinar terang di udara, melintas begitu kuat di sepenjuru langit. Teguh sangat menyadari betapa berbahayanya makhluk ini, jadi dia tidak boleh meremehkannya. Dia pun langsung menggunakan tombak kijang perak untuk menyerang. Wush! Teguh menyerang dengan menakjubkan hingga menimbulkan bunyi yang amat memekakan. Namun, ketika tombaknya hampir menghantam kepala makhluk itu, kepala itu tidak hanya mundur, tetapi tubuhnya ikut muncul keluar dari kolam yang dingin. Ini, Teguh langsung terkejut begitu melihat keseluruhan wujud makhluk itu. Dia hanya melihat bahwa di punggung makhluk itu terdapat cangkang yang keras dengan pola misterius. Namun, ternyata makhluk ini bukanlah ular iblis,
melainkan seekor kura-kura yang telah hidup entah berapa tahun lamanya. Rupanya kepala yang sangat fleksibel dan gesit itu adalah kepala kura-kura. Sekarang Teguh telah mengerti. Makhluk ini pasti kura-kura langka dan suci yang telah hidup selama ribuan tahun, seperti yang Sena katakan kemarin. Setelah melihat wujud aslinya, Teguh merasa terkejut sekaligus geli. Akan tetapi, tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menyerangnya dengan keras. Buff! Percikan api pun beterbangan, disertai suara ledakan yang keras. Namun, cangkang kura-kura ini jelas merupakan harta pertahanan yang langka di dunia. Benar-benar murni alami, kekuatan pertahanannya sangat luar biasa. Terlebih lagi, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditembus oleh Teguh. Serangannya ini sama sekali tidak berpengaruh dan bahkan tidak menyebabkan luka sedikit pun. Bab 1371. Wush! Sebaliknya, setelah Teguh menyerang cangkang kura-kura itu dengan tombak kijang peraknya, serangan itu malah memantul kembali dengan kecepatan 2 kali lipat dan menusuk Teguh. Tanpa persiapan, serangan kuat dari senjata itu hampir saja melukai Teguh dengan parah. Namun, untung saja dia menyadari situasinya dan berhasil mengurangi kekuatan serangan tersebut tepat pada saat-saat yang genting. Setelah bertahun-tahun berada di medan pertempuran, ini benar-benar kali pertama Teguh menghadapi lawan yang seperti ini. Hari ini, aku akan melihat. Teguh mendengus dingin, lalu mempertimbangkannya, seberapa kuat sebenarnya cangkang makhluk ini. Wush! Sring! Tiba-tiba, Teguh kembali mengangkat tombak kijang peraknya yang berkilauan. Dia lalu memutar-mutarnya dengan anggun di tempat. Setiap gerakannya berhasil mengumpulkan kekuatan yang tak terbatas, serta menarik energi yang tak berujung. Teguh berencana melakukan serangan berulang kali dengan kekuatan penuh. Dia bertekad untuk menembus cangkang kura-kura suci itu. Ini adalah pilihan terakhir. Hanya saja, karena anggota tubuh dan kepala kura-kura ini terlalu gesit, Teguh jadi kesulitan menyerangnya. Setiap tembakannya dilakukan dengan cermat dan tak berjejak. Setiap tembakannya penuh dengan kekuatan. Serangan bertubi-tubinya telah menghantam cangkang kura-kura yang sangat kuno itu. Setiap benturan mengeluarkan dentuman yang keras dan terus menggema di telinga. Namun, setelah mendapatkan serangan ganas dari Teguh, cangkang kura-kura itu hanya mengalami beberapa kerusakan kecil saja. Untuk benar-benar merusak cangkang ini secara menyeluruh, 30 atau bahkan 50 tahun saja tidak akan cukup. Setidaknya perlu 500 tahun untuk merusaknya. Sebaliknya, Teguh malah begitu kelelahan dan membutuhkan istirahat sejenak. Saat Teguh hendak beristirahat sejenak, kura-kura suci itu menghembuskan napasnya. Seolah-olah menantang dan meremehkan. Akan tetapi, napas yang dikeluarkannya tidak main-main. Setiap kali bersentuhan dengan udara napasnya, wajah Teguh menjadi pucat pasi. Ini adalah badai beku yang mengerikan. Pada saat yang sama, gelombang dingin menyebar dengan cepat. Teguh yang berada di dekatnya pun menjadi sasaran utama. Dalam sekejap, setiap pori-pori di seluruh tubuh Teguh merasakan kebekuan pekat ini. Yang kemudian terasa menusuk ke dalam tubuhnya. Merayap ke seluruh anggota tubuhnya. Menyebar ke seluruh meridiannya. Semua anggota tubuhnya diserang oleh aura dingin yang sangat kuat ini. Teguh merasa seolah-olah meridiannya hampir membeku, membuatnya secara refleks menghirup udara dingin. Makhluk ini bukan hanya memiliki cangkang kura-kura yang keras, tetapi juga napas yang mematikan. Teguh merasa tidak mampu mengatasi sensasi dingin yang berasal dari dalam tubuhnya. Satu-satunya cara yang bisa dia lakukan adalah mengalihkan energi panasnya untuk melawan rasa dingin tersebut. Adapun di luar tubuhnya, Teguh menusukkan tombak kijang peraknya ke tanah, lalu menggerakkan kedua tangannya. Dengan cepat, dia menghembuskan napas panas terus-menerus dan melawan kebekuan dari kura-kura suci itu. Teguh telah menguasai tapak embusan api. Namun, ini bukanlah solusi jangka panjang. Teguh harus mengalahkan kura-kura ini jika ingin mendapatkan informasi tentang Raja Api. Namun, kekuatannya terbatas. Kura-kura itu bisa saja menarik kembali anggota tubuhnya ke dalam cangkang saat kelelahan. Ini membuat Teguh merasa tidak berdaya. Namun, jika Teguh yang merasa lelah dalam pertarungan, dia bisa saja terluka oleh napas dingin sang kura-kura. Tiba-tiba, mata Teguh berkilat tajam. Pak Yuda pernah mengatakan, tidak ada kehidupan yang sempurna di dunia ini. Setiap kebaikan atau keburukan, kelak akan memiliki akibatnya masing-masing. Ketika sebuah makhluk sangat kuat dalam suatu aspek, dia juga pasti memiliki kekurangan dalam aspek lainnya.
Misalnya, sebagian besar titik akupuntur pada tubuh memang sangat mematikan. Jika beberapa titik akupuntur pada tubuh manusia ini mengalami serangan yang keras, maka bisa saja menyebabkan kematian dalam seketika. Kura-kura yang berumur ribuan tahun ini seharusnya juga tidak jauh berbeda. Langsung saja, pembari bertarung, teguh memperhatikan pergerakan kura-kura ini. Dia pun langsung menemukan beberapa titik akupuntur. Meskipun makhluk ini memiliki perbedaan dengan tubuh manusia, tapi tetap saja dia termasuk makhluk hidup. Jalannya mungkin berbeda, tetapi Teguh tetap dapat mengatasi hal ini. Duar, setelah memahami situasinya, Teguh menggunakan teknik embusan api untuk mengusir kura-kura ini. Kemudian, dia kembali ke samping Sena yang sedang menyaksikan pertarungan. Sena, cerita bersambung.